Shalom, saudaraku. Saya akan berlanjut pada nubuatan Sakaria, ya. Kalau 3 minggu lalu kita sudah belajar bagian pertama dari nubuatan Sakaria. Saat ini kita akan ambil bagian yang kedua. Kita akan baca di dalam Lukas pasal 1 ayat 68 sampai 75. Ya, ayat 68 sampai 75. Yuk, Lukas 1 ayat 68 sampai 75. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umat-Nya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hamba-Nya itu, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Amin. Saudaraku, untuk bagian 2 ini saya akan ajak Anda untuk belajar beberapa hal. Hal yang pertama yaitu mengenai Tuhan ingat dan Tuhan menepati janjinya. Kalau manusia berjanji bisa bohongan. Kalau enggak niat bohong bisa melesetan. Saudara tahu ya, bohongan sama melesetan itu beda. Kalau bohongan itu sengaja bujui, tapi kalau meleset itu di luar perhitungan, di luar kemampuan. Kemampuan manusia ini terbatas, sehingga pada posisi-posisi tertentu, apa yang sudah dijanjikan, apa yang sudah diucapkan, itu ternyata tidak dapat digenapi. Tapi ayat menuliskan, tadi mengatakan apa ayat yang kita baca? Tuhan tidak lupa menepati janjinya. Ia akan melakukan seperti yang sudah dijanjikan pada para nabi dengan sumpah. Supaya Ia bisa mengaruniai kita, memulihkan kita, membebaskan kita. Saudaraku, ini adalah pengalaman Sakaria secara pribadi juga. Dia bisa mengucap karena dia mengalami. Kalau sejak dari dia nikah sampai masa tuanya, katanya istrinya mandul. Saya yakin secara pribadi mereka berdua suami istri ini pasti menanti-nantikan hadirnya sang anak di tengah-tengah keluarga. Tapi kenyataannya sampai masa tua, sampai tidak mungkin. Ada satu waktu malaikat Tuhan datang dan menyampaikan berita sukacita kepada mereka, yaitu istrinya yang namanya Elisabet akan mengandung. Ini Sakaria ngomong, oh Tuhan yang aku layani, Tuhan yang kepadanya aku memuji, Tuhan yang dimana aku ini bekerja dalam rumahnya. Ternyata setelah sekian lama, ayat yang lain dalam suratannya Rasul Paulus katakan, sekalipun seringkali kita menganggap Tuhan lupa. Saudaraku, siapa di antara kita yang sering merasa Tuhan lupa? Tuhan itu janji, tapi sakmene wene, sakmene lamanya, segini suwenya,
ndak dijawab-jawab. Pengalamanku yang lalu, hari ini aku kesulitan berdoa, bergumul, sekejap tidak terduga, tahu-tahu sudah terima jawaban. Waktu itu waktunya Tuhan. Amin, saudaraku ya. Jadi ada waktunya cepat. Ada waktunya Tuhan masih rasanya belum datang untuk menolong. Jangan pernah bosen. Jangan pernah merasa Tuhan lupa pada janjinya. Lalu karena keterlambatan menurut diri kita mulai melangkah kepada yang lain. Saul, saudaraku, ketika Samuel katakan, minggu depan aku akan datang ke sini dan kita akan mempersembahkan persembahan. Baru kamu boleh berperang melawan Filistin. Apa yang terjadi? Sudah waktunya janjinya Samuel. Samuel tidak datang-datang. Tidak kunjung tiba. Akhirnya yang namanya Saul ora telaten. Halo, saya tanya, ada yang tidak telaten nunggu janji Tuhan direalisasi? Barangkali di antara Anda salah satu, salah dua, salah tiga, atau 5, atau 10 orang yang sedang menanti janji Tuhan. Tapi belum, kok belum. Jangan takut, saudara. Samuel itu kalau janji datang, karena apa yang dijanjikan Samuel itu adalah perintah Tuhan kepada Samuel yang diucapkan kepada Saul. Apalagi ini janji Tuhan untuk keselamatan secara massal umat manusia. Janji Tuhan juga kepada Anda dan saya. Saya yakin Anda sekalian pernah terima janji Tuhan. Dan bahkan sering terima janji Tuhan. Kalau hari ini engkau belum mendapatkan jawabannya, jangan menoleh ke kanan ke kiri. Jangan mencari jawab dari yang lain. Jangan mencari solusi dari jalan yang beda. Tetap berharap kepada Tuhan. Karena pengharapan yang kepada Tuhan tidak pernah dipermalukan. Amin. Anda berharap kepada Tuhan, harap Anda kepada Tuhan tidak pernah dipermalukan. Amin. Amin. Anda pernah dipermalukan sama Tuhan? Kita yang mempermalukan Tuhan, bukan Tuhan mempermalukan kita. Kita ini seringkali mempermalukan Tuhan dengan perbuatan, dengan ucapan, dengan apa saja yang ada pada kita. Seringkali kita mempermalukan Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah mempermalukan kita. Itu sebabnya tunggu jawaban Tuhan dengan lebih lagi, lebih lagi. Orang yang nunggu jawaban tuh yang kayak apa sih? Wes babak-babak no, ora usah direken engko teko-teko dhewe, gitu. Kalau pacarmu ada di luar negeri, ada di luar kota gitu saudaraku ya. Lalu bilang, aku mau datang loh, aku mau tak parani kamu. Dengan pesawat Garuda jam 10 pagi hari Minggu. Wah, bahwa gereja ya ditinggal saudaraku ya, wong sudah menanti janji gitu ya. Delay. Jam 3 sore belum datang. Delay lagi. Sudah jam 3, dia ngomong jam 3. Delay lagi. Ditinggal, enggak usah dijemput. Saya yakin Anda akan, mulai nelpon. Kok gurung datang? Ini pesawatnya yang delay atau kamu yang batal? Dan macam-macam. Orang yang menantikan janji Tuhan tidak melepas gitu saja. Tapi terus dikontak terus. Kok belum Tuhan? Kok belum Tuhan? Kok belum Tuhan? Aku sudah ngebet loh Tuhan. Kok belum Tuhan? Amin. Kejar terus. Setiap doa
pasti dapat jawaban. Amin. Pasti dapat jawaban. Nah, ini Sakaria pengalamannya yang luar biasa. Sudah tidak mungkin, bayangi saudaraku, janjinya Tuhan. Ini sudah sampai lewat umur, sudah tua. Makanya ketika malaikat Tuhan kasih tahu bahwa dia akan dikaruniai seorang putra, orang ngandel. Wes blegedes ket biyen tak enteni rai ning jebuse gitu saudaraku ya. Itu sebabnya jadi bisu. Kita ini tidak bisa membuka mulut menyaksikan kebesaran Tuhan kalau sendiri tidak mengalami Tuhan di dalam hidup. Alami Tuhan di dalam hidup dan engkau tidak segan-segan membuka mulut dan menyaksikan betapa besarnya, betapa dahsyatnya karya Allah kita dalam hidup kita hari lepas hari. Anda bisa katakan ketika duitku beli beras habis, sudah hampir pinjam ke tetangga, dikirimi orang. Itu saudaraku ya. Ada banyak pengalaman yang beda-beda setiap orang. Memang kasih Tuhan selalu baru setiap pagi. Satu orang aja enggak ngalami yang sama 2 kali kok. Yang kedua pasti beda, yang ketiga pasti beda. Tapi setiap hari kita mengalami pertolongan Tuhan, kasih Tuhan, topangan tangan Tuhan yang luar biasa sehingga kita bisa terpesona. Pernah terperana? Loh, Tuhan kok seperti ini, luar biasa. Amin. Anda bisa katakan Tuhanku luar biasa. Ayo 3 kali ya. 3, 2, 1. Tuhanku luar biasa. Tuhanku luar biasa. Tuhanku luar biasa. Jangan diucapkan cuma mengucap. Tapi saya ajak Anda mengucap sambil mengingat. Apa sih yang Anda anggap paling luar biasa dalam hidup ini? Ketika aku hampir tenggelam, ada tangan yang ngangkat. Itu yang siapa? Pilotnya yang di Sulawesi itu. Wow, sampai sekarang kemana-mana dia ngomong beda 5 detik. Tuhan jelas berbisik ke telinga saya. Dan Tuhan katakan take off sekarang, take off sekarang. Pada saat dia pesawatnya sudah naik, sudah tidak berjejak di bumi. Bumi di Sulawesi sana sudah getar enggak karu-karuan. Dia lihat bagaimana menara Jaga sudah goyang. Dan dia menyelamatkan bukan dirinya sendiri, tapi satu pesawat selamat. Sampai hari ini, saya lupa namanya. Tapi pilot itu tidak pernah berhenti mengucap. Kalau dengar suara Tuhan, jangan ditunda-tunda. Bleset 5 detik, worong kabeh. Yang salah siapa? Apa Tuhannya yang salah? Itu loh 5 detik bleset. Batal keselamatan satu pesawat. Itu sebabnya dengar, tangkap, tindak lanjuti. Cepet-cepet. Amin. 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 Anda ingat sekarang apa yang Anda alami yang paling luar biasa. Iling-ilingin itu. Dan ayo diucap sambil ngingat itu. Tuhanku luar biasa. 3 kali ya. Diingat lalu diucap. Dengan dasar ingatan tadi. Oh, saat aku hampir mati. Tuhan tolong aku. Saat aku hampir apa? Tangan Tuhan menolong. Eling itu ya, eling ya. Ayo 3, 2, 1. Tuhanku luar biasa. Tuhanku luar biasa. Tuhanku luar biasa. Amin. Saya yakin luar biasanya Tuhan bukan cuma untuk masa lalu. Tapi firman Tuhan katakan dulu, sekarang,
dan bahkan sampai dia datang kembali, tidak pernah berubah kuasanya. Tidak pernah berkurang setitik pun kuasanya. Jadi kalau dulu Anda ditolong Tuhan, sekarang Anda sedang menghadapi masalah, belum ditolong Tuhan. Katakan juga, Tuhanku luar biasa. Tuhanku luar biasa. Tuhanku luar biasa. Pujian tadi katakan, nama di atas segala nama, yang punya segala kuasa. Segala kuasa ada di dalam tangan Tuhan. Apapun pengalaman, apapun kesukaran, apapun kesesakan yang sedang kau alami, Tuhan mampu menolong. Daud sudah di ujung tombak, hampir mati di tangan Saul. Tuhan bisa pakai perut mules. Saul lo mules perutnya. Ini Daud sudah di depan, ini sudah di ujung tombak. Mules. Luput Daud. Apa saja, siapa saja Tuhan bisa pakai untuk memberikan pertolongan kepada kita. Jangan pernah berharap kepada sesama. Harap kepada Tuhan. Karena Tuhan bisa pakai sesama. Tuhan bisa pakai alam ini, semesta ini. Tuhan bisa pakai apa saja untuk memberikan pertolongan kepada kita. Amin. Dahsyat loh Allah kita itu. Ini pengalamannya Zakaria. Itu sebabnya Zakaria ngomong, oh ketika aku sudah putus pengharapan, ketika aku sudah tidak mungkin lagi bisa memperoleh yang namanya Yohanes. Bukan Yohanes ini saudaraku ya. Tapi ternyata di masa-masa tidak mungkin itulah Tuhan memberikan pertolongan. Demikian juga terjadi pada saat orang Israel mengalami pembuangan di Babel. Wah, Israel sombong. Saudara, pada saat dia ada di negaranya, dia menangan, dia ditolong Tuhan terus. Hingga bukan cuma Saul noleh, tapi Israel juga menoleh ke kanan ke kiri. Ketika dia menoleh ke kanan ke kiri, ada masa kelam yang harus dialami oleh Israel. Masa pembuangan di Babel. Waduh, disengsarakan, dilonta-lonta, dianiaya. Hari itu habis pengharapan Israel. Tapi, saudaraku, ketika sudah habis masa pengharapannya pun, Tuhan muncul. Karena Tuhan tidak pernah lupa pada janjinya. Demikian juga bagi Anda dan saya. Tuhan tidak pernah lupa kepada janjinya. Ya. 2 Petrus 3 ayat yang ke-9, ayat untuk bagian ini kita kasih ayat ini. 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Amin. Tuhan punya plan tersendiri. Kalau belum ditolong, itu artinya proses masih sedang terjadi. Pembentukan masih sedang terjadi. Supaya setiap kita beroleh keselamatan. Pertolongan Tuhan bukan cuma fokus pada jasmani saja, tapi termasuk keselamatan kekal. Pada Zakaria bukan cuma sekedar dikasih anak, tapi anak yang bisa dipakai menjadi alat yang luar biasa, pembuka jalan bagi berita keselamatan. Itulah Yohanes Pembaptis. Luar biasa saudaraku, jangan pernah nganggap lalai. Tapi ingat toh, kalau belum artinya ada proses. Aku harus lebih lagi,
Aku harus lebih lagi. Karena ketika aku lebih sampai targetnya Tuhan, berkat itu digerojok luar biasa. Amin. Ada satu orang yang mau terima berkat. Wah, aku habis ini saudara bolak-balik, kerja, ini loh, aku dapat kalau dihitung, wah, untungnya banyak, merucut lagi. Loh, sebentar lagi, harapannya kembang kempis, kembang lagi, kempis lagi. Karena bolak-balik, permisi ngomong, duitnya lewat. Anda tahu duit lewat? Kalau ada duit sak gebok $100 Amerika, bukan 100.000, 100.000 titik, $100 Amerika itu loh sak gebok liwat di depan Anda gini. Pelan-pelan. Mbok saut enggak kira-kira? Pada saat mbok saut, ternyata ditarik mundur. Saya ingat cucunya Bu Ineke ini yang kecil. Saya dibujui ya, saudaraku ya. Deh, ambil. Disuruh ngambil, tak ambil gini dia bawa barang, ambil. Tak ambil gini ditarik. Ya, itu loh saudaraku ya. Kalau duit $100 sak gebok, liwat gini, pelan lewatnya. Anda pasti ngambil, enggak mungkin enggak depan mata kok. Ambilen, gitu lagi ada omongan suaranya ambilen. Saya yakin enggak mungkin Anda gini. Anda pasti Loh, pada saat Anda gini minggir. Mangkelon enggak kira-kira? Anda tahu ada waktunya Tuhan tuh main-main sama kita. Kita ini diiming-iming, bukan cuma dibujui. Karena kita supaya makin gigih dalam berusaha. Amin. Makin gigih. Masih ada proses yang harus kau benahi. Supaya sampai lo gebokannya $100 ini. Mau? Amin. Oh iyalah aku. US. Iya wis tak berangkat Amerika saulan. Lencer sana. Susuk sian. Gitu katanya saudaraku ya. Keluarga berangkat Amerika susuk, seneng-seneng hidup di sana bintang 5 1 bulan. Wow. Masih susuk. Kan luar biasa. Nah, jadi saudaraku, Tuhan itu bukan cuma kasih, tapi kasih. Kenapa Sakaria ini molor? Karena sampai tiba waktunya Tuhan. Ada plannya Tuhan, ada rencananya Tuhan. Dibarengno sama Maria hamil. Supaya dia jadi anak yang sangat berguna. Bukan saja bagi keluarga, bagi saudara, sanak, famili, kenalan, bagi dunia, juga bagi surga. Amin. Ada rencana yang lebih indah. Yang kedua, saudaraku ya. Bicara ayat 70 kalau tidak salah. Tanduk keselamatan. Ya. Ayat 69. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita dalam keturunan Daud hambanya itu. Tanduk keselamatan. Yang pertama saya ingin memperjelas. Kalau Sakaria ngomong, ia menumbuhkan tanduk keselamatan. Tanduk keselamatan ini bukan anaknya Sakaria. Kenapa perlu diperjelas? Dari keluarga Daud. Dari keluarga Daud. Sakaria ini Lewi. Jadi Yohanes Pembaptis ini Lewi. Tanduk keselamatan yang muncul itu, yang dianugerahkan itu adalah dari keluarga Daud. Suku Yehuda, singa Yehuda yang muncul sebagai pahlawan perang yang luar biasa. Tanduk keselamatan itu. Jadi Tuhan tuh kalau kasih visi misi jelas pada kita.
Gak gelambiar-gelambiar, nanti ngawur. Oh iya anakku, kamu yang jadi juru selamat. Bukan, saudaraku ya. Jelas Sakaria ini dapat pesan yang jelas. Tanduk keselamatan. Jadi dia dapat anak yang mendahului, membuka jalan bagi penyelamat ini untuk menyelamatkan seisi dunia yang percaya kepadanya. Ya. Bicara tanduk keselamatan, apa ya kira-kira? Tanduk itu lambangnya apa? Kalau Anda lihat ada hewan yang bodi tanduknya besar kuat. Ada lagi yang melungker cilik gitu, enggak ada apa-apanya. Tanduk itu lambang dari kekuatan. Tapi tanduk ini juga lambang dari peperangan. Karena domba enggak punya tanduk, enggak iso perang. Enggak iso gegeran. Tapi kambing, wah kemana saja ketemu nelanduk terus gitu saudaraku. Jadi lambang daripada peperangan. Artinya tanduk keselamatan, kekuatan dalam peperangan sampai berkemenangan. Ini bicara karena menang dia beroleh kuasa. Amin. Kekuatan dalam peperangan sampai berkemenangan. Dan karena menang segala kuasa ada di dalam tangannya. Anda percaya dia menang? Dan karena dia menang, dia sudah beroleh kuasa yang luar biasa. Saudaraku, janji ini sudah dinubuatkan, tidak usah dibaca ya. Sejak zaman nabi-nabi. Yeremia pasal 23 ayat 5, pasal 33 ayat 15 dan banyak yang lain saudaraku. Waktunya akan datang. Begini janji Tuhan. Aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud, suku Yehuda saudaraku. Ia akan memerintah sebagai raja bijaksana. Dan ia akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Di ayat pasal 33 ayat 15. Jadi ini janji ini sudah diberikan. Tunas Daud, tanduk kemenangan, tanduk keselamatan. Itu sudah dijanjikan sejak zaman nabi-nabi. Saudaraku, supaya dengan peperangan ini kita melihat adanya kemenangan. Anda lihat Tuhan sudah perang? Kalau zaman perjanjian lama, janji belum peperangannya, belum kemenangannya, saudaraku, masih terima janji. Itu aja sudah luar biasa. Apalagi sudah perang, sudah menang, ya. Dibaca saja Efesus 4, ayo. Efesus 4 ayat 8 sampai 12. Efesus 4 ayat 8 sampai dengan 12. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Iya, saudaraku ya. Dia yang telah naik, sudah naik itu sudah menang, gitu ya. Dia yang telah naik, naiknya jauh lebih tinggi dari segala sesuatu. Jadi kemenangannya bukan tanggung, bukan setengah-setengah, bukan 3/4,
tapi jauh lebih tinggi dari segala sesuatu. Artinya dikatakan, berarti dia yang sudah naik, dia sudah turun sampai ke tempat yang paling bawah di bumi ini. Alam bersah. Dunia orang mati, dunia kuasa maut, kerajaan si jahat, dia sudah turun. Ngomong gini enak. Peperangan untuk dia turun dan bisa sampai naik. Anda bisa baca, enggak usah dibaca ya, tapi semua saya yakin hafal. Yesaya 53. Banyak saudaraku dari ayat 3 sampai ayat 5. Bagaimana ketika ia ada di atas kayu salib. Ini nubuatan dari Yesaya dan dilakukan, direalisasi pada saat perjanjian baru di kitab Injil. Saudara. Bagaimana dia disengsarakan, bagaimana dia menderita, bagaimana dia kesakitan, bagaimana dia dihina. Nah, saudaraku, bagaimana dia ditikam. Kita pun sampai tidak respect. Lihat filmnya apa? The Passion of God. Oh, semua nangis. Dan kalau Anda dengar kesaksiannya, jadi pemain Passion of God, pemain jadi Tuhan Yesus. Bertobat saudaraku orang itu. Setelah dia main, dia menangis, dia bilang, aku saja yang cuma peran. Sudah kayak gini. Ternyata sengsaranya Yesus itu sungguh luar biasa. Dan ayat Yesaya pasal 53 ayat 3 sampai 5 di situ tuliskan, kita tidak respect, kita nganggap dia kena tulah, padahal tulah kita lah yang ditanggungnya. Tulah kita ditanggung dia. Seharusnya kita ini binasa karena tulah kita, karena kutuk yang harus kita terima. Itu peperangan. Itu sebabnya dia tidak cuma perang di permukaan bumi ini. Kalau dia perang di permukaan bumi, tidak bisa merebut maut. Merebut kita dari dunia maut. Ya, Anda bisa bilang, aku kan belum mati. Saudaraku, nama Anda dan nama saya semenjak Adam jatuh dalam dosa, sudah ada di bumi paling bawah. Sudah tercatat di bumi paling bawah. Binasa. Mati, entek alam, wes habis sama sekali. Tapi dia tidak rela membiarkan kita ini ditaruh di alam maut, di bawah cengkraman kuasa dosa, di bawah cengkraman iblis dalam kegelapan yang luar biasa. Itu sebabnya dia turun. Itu sebabnya Yohanes 3 ayat 16 katakan, karena demikian Allah mengasihi isi dunia, sehingga dikaruniakan putranya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya, dia beroleh hidup yang kekal. Saudaraku, dia tidak enak-enak cuma di permukaan bumi. Karena nama kita ini sudah ada di bawah bumi paling bawah. Sudah anggota kematian. Anggota dari kuasa maut. Anggota dari Lucifer. Grup. Dia tahu itu sebabnya dari surga yang mulia. Dia turun ke bumi ini. Bukan untuk tujuan yang lain. Untuk menderita, untuk disalib, untuk disengsarakan, tanduk keselamatan. Itu artinya dia datang untuk melakukan peperangan. Peperangan di bumi ini sampai 3 hari di bawah bumi. Di alam maut. Dan Wahyu menuliskan kunci alam maut itu sudah dipegang dia. Amin. Ngerebut sampai alam maut, bawa alam maut, rebut kunci alam maut dari tangan Lucifer itu. Dan
nama-nama yang percaya kepadanya. Nggak percaya ya carry yo. Mau carry? Lek ra percaya gampang, carry aja. Tinggal aja. Tetap aja di bumi paling bawah. Namamu ada di bumi paling bawah. Tapi ayat janji firman Tuhan katakan supaya barang siapa percaya. Anda percaya? Anda percaya? Saudara, jangan cuma yang sudah terlanjur jadi pemainnya The Passion of God itu percaya. Kita semua walaupun tidak mengalami yang seperti itu, tapi dengan iman kita percaya Yesus sudah turun ke bumi sampai bumi paling bawah. Dia adakan peperangan dan penginjilan di bumi paling bawah itu. Untuk apa? Untuk merebut kunci alam maut ini. Amin. Untuk merebut kunci alam maut. Supaya barang siapa percaya kepada dia itu naik ke tempat tinggi katanya. Dia bukan bawa kembali ke bumi, bukan. Bawa naik ke tempat yang tinggi. Ayat menuliskan dia sudah membawa tawanan-tawanan yang sudah ditawan itu dilepaskan, dibebaskan dan dibawa naik. Mengatasi semuanya. Dan dia yang naik itu, dia mengaruniakan. Amin. Dia mengaruniakan guru, nabi, penginjil. Apalagi? Guru, nabi, penginjil, rasul. Ya. Itu 5 jabatan ini dikaruniakan. Kalau Anda percaya kepada dia, Anda tentu menghargai 5 jabatan yang dikaruniakan kepada dia. Oh, dia penginjil. Oh, dia gembala. Oh, dia nabi. Oh, dia punya karunia kenabian. Hati-hati, jangan nabi palsu. Sekarang banyak nabi palsu. Aku melihat 2024. Wah, masuk YouTube rame banget. Mentang-mentang warga Solo terus cerita macam-macam. Bener tak? Mari saudaraku, dia yang sudah turun, nama kita sudah direbut. Kita yang tadinya ditawan, roh kita ditawan, kita ditarik, naik. Dan ayat menuliskan, jika anak itu memerdekakan kita, maka merdekalah kita dengan sesungguh-sungguhnya. Dia sebelum naik di sana, dia di bumi ini juga. Artinya karyanya bukan untuk spiritual saja, rohani saja, bukan. Tapi karyanya juga Hana ketika tidak punya anak. Oh, dihina sama marunya. Nangis dia dalam kitab 1 Samuel nanti dibaca. Biar habis saja saudaraku ya. Dia menangis dan dia ngomong, dia berdoa, minta sama Tuhan. Hana bilang, dia menjadi tanduk keselamatan bagiku. Sehingga lawan-lawanku tidak bisa mempermalukan aku lagi. Dan banyak yang lain. Anda punya masalah? Yesus bukan cuma menolong hidup yang kekal. Tapi hidup yang sekarang juga. Tuhan punya kuasa membebaskan, memerdekakan, memberkati, menolong Anda, memelihara Anda. Dan membuat Anda bahagia semuanya. Dia yang turun, dia naik. Dan ketika dia naik, dia membawa semua tawanan. Dan dia yang naik memberikan 5 karunia itu. Halo, Anda punya 5 karunia, punya orang-orang yang punya karunia. Jangan dinyek, jangan atase gitu. Enggak saudaraku, karunia itu kita pelihara, kita hargai. Dan dari karunia-karunia itu kita boleh merasakan pemeliharaan Tuhan. Guru ngajari. Oh, guru ngajari. Nabi nyeneni, disindiri. Kalau Anda tidak ada yang nyeneni, sandelereng loh saudara. Perlu diajari, perlu diseneni. Gembalanya ngelus-ngelus, perlu dilus-elus. Habis dilus-elus diseneni meneng, dilus-elus diseneni meneng.
Wah, iki rasane kok kayak habis masuk air dicemplungno, habis masuk api dicemplungno air. Lonyet nih Tuhan. Enggak, Tuhan kita Tuhan yang ajaib. Amin. Dia membimbing, dia mendidik, dia memukul, tapi dia juga yang membeban.